Ini sebelum terjadi permasalahan ini, ketika keluar dokumen pengulangan WPR sudah harus dikeluarkan IPR. Ya, teman-teman yang lain mempertanyakan, Pak, rekomendasi yang dikeluarkan Pak Bupati di 18 Juni 2021 itu Pak keliru. Ditanyakan ke kami di SDM, kami bilang hanya di kabupaten. Karena di situ surat rekomendasi bupati menjamin kesesuaian tata ruang, gitu kan? Itu supaya lurus ini. Di situ kan dia sudah jamin, kenapa diprotes kembali? Nah, sementara dokumen pengulangan WPR sudah keluar. Kalau dokumen pengulangan WPR sudah keluar, sudah harus keluar IPR. Berarti bukan IPR, ilegal. Ya. Ada blok WPR, kemudian sudah ada dokumen pengulangan WPR, maka diterbitkan izin pertambangan rakyat. Tentunya ketika izin pertambangan rakyat terbit, ada beberapa hal yang harus dilengkapi. Salah satunya dokumen rencana penambangan. Di Kepmen 174 sudah tersedia format, kemudian silakan koperasi untuk melengkapi penyusunan dokumen rencana penambangan. Di situ akan memuat terkait dengan berapa publikasi atau berapa gram atau pokoknya di situ sudah dimuat. Secara teknis akan dimaksudkan itu akan dievaluasi di Dinas SDM. Kemudian yang berikut, setelah melengkapi itu boleh dikerjakan paralel melengkapi namanya kepala teknik tambang. Kepala teknik tambang itu adalah apa? Mereka itu adalah yang ditunjuk oleh koperasi. Apakah boleh dari anggota koperasi? Silakan untuk mengikuti tadi, melengkapi diri untuk masuk mengikuti bimbingan teknis terkait dengan kepala teknik tambang. Kepala teknik tambang itu siapa? Adalah orang yang bertanggung jawab penuh terhadap operasional kegiatan penambangan. Nah, silakan koperasi menunjuk siapa yang menjadi KTP. Kemudian ada persyaratan satu lagi sebenarnya diminta, yaitu mengusulkan ke Minerba One Map di data di Modi. Nah, jadi yang tadi kalau kita lihat STG 010 itu baru blok WPR. Maka ketika melengkapi Modi menyebut sudah koperasi sekian, luas sekian, sudah ada itu di dalam Modi. Tulis, berarti kita sebut juga dengan Buranga ya. Oke, Buranga itu sampai saat ini belum ada dikeluarkan rekomendasi tata ruang. Gitu. Jadi yang kenapa kami sosialisasikan kembali ini karena sudah ada rekomendasi. Dikeluarkanlah sudah yang LC, lahan cadangan itu, pertanian pangan berkelanjutan, gitu ya. Nah, sebenarnya yang harus teman-teman media pahami begini, ini kan apakah dia LC atau dia lahan apa, di situ dulu peti. Nah, maka sebenarnya menunggu waktu atau mengklarifikasi atau merevisi, silakan tata ruang merevisi. Wah, ini adalah soal lahan peti dulu. Gitu. Nah, disalahkan ketika muncul kenapa diusulkan WPR. Nah, itu pengobatan terkait PT melalui wilayah pertambangan rakyat. Yang kedua, itulah tadi saya bilang. Jadi ketika rekomendasi dikeluarkan, maka tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan penambangan di LCP 2B. Ya, contoh yang di Kayu Boko itu ada sekitar 4. Maka itu menjadi resiko koperasi yang bermohon. Misalnya kalau dia mau menambang sampai 10, berarti ada 6 meter lagi ya. Dia tanyakan itu. Nah, ketika LCP tadi direvisi oleh tata ruang menjadi lahan IPR tadi, boleh diusulkan. Gitu ya. Nah, kalau misalnya lebih tajamnya lagi di Undang-Undang Nomor 2 2025 Pasal 22A. Apabila sudah dikeluarkan WPR-nya, maka terjadi perubahan tata ruang tetap dapat dilakukan izin usaha pertambangan. Coba baca di poin 2. Di situ disebut. Nah, sekarang tinggal kreativitas pemerintah kabupaten. Bagaimana saya mempercepat tadi? Nah, sekarang kita dituntut, Pak, dikeluarkan izinnya. Kalau begitu, keluarkan dulu itu. Ya, makanya jadi 4 hektar. Nah, sekarang misalnya PR-nya nih. Pak, bagaimana dengan yang 6 hektar itu? Itulah tadi saya bilang. Dilakukan pembinaan pengawas. Pemerintah provinsi sudah mengeluarkan perizinannya, inspektur tambang terkait kaidah teknis penambangan, pejabat pengawas pertambangannya tadi, mari kita sama-sama. Karena di Sulawesi Tengah belum ada pejabat pengawas pertambangan yang bertugas terkait tata kelola pertambangan.